Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di seluruh Indonesia? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita dari BEMU, kita ada podcast. Podcast hari ini kita akan ngobrol asik, cerita menarik. Untuk hari ini kita adalah episode yang keempat. Sebelumnya kita ada 3 berarti, dan hari ini keempat. Hari ini kita akan membahas mengenai olahraga. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Randy Setiawan, mahasiswa PGSD Universitas Peradaban. Dan di sebelah saya ada seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang yang sangat berprestasi di bidang olahraga. Berikut saya akan bacakan tentang prestasinya. Yang pertama ada peraih medali perunggu cabang olahraga aerogimnastik pada PON Sumut tahun 2024. Kemudian ada juga juara 3 Wali Kota Cup 1 Tangerang Nasional Open 2024 cabang senam aerobik. Yang ketiga ada juara 2 senior individual Putra Marsal Gimnastik Cup tahun 2024. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, dengan seorang atlet yang sangat berprestasi. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dadan Aminullah, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6. Ya. Alamat Desa Bembayan, Bebes ya Mas ya? Iya, masih bebes. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang olahraga. Gimana, bersedia? Ya. Ya. Seperti yang telah saya bacakan bahwa Anda merupakan seorang yang sangat berprestasi di bidang olahraga gimnastik. Nah, sebenarnya apa sih gimnastik itu? Karena kebanyakan dari teman-teman di seluruh Indonesia belum tahu, ataupun ada yang sudah tahu. Nah, kita berikan yang belum tahu, kita kasih tahu seperti apa gimnastik itu. Jadi gimnastik itu kalau dalam bahasa Indonesia itu cabang olahraga senam. Oh, senam ya. Cabang olahraga senam, cabang olahraga yang menggabungkan antara kelenturan, keseimbangan dan kekuatan dengan gerakan dasar seperti roll depan, roll belakang, meroda, salto, membalikkan badan. Oh, berarti bukan senam ibu-ibu ya? Bukan. Dan di cabang olahraga senam itu ada 5 kategori atau 5 cabang. Jadi ada artistik gimnastik, ada aerobik gimnastik, aerogym yang saya tekuni, ada ritmik gimnastik, ada trampolin, dan serta yang terakhir kemarin baru saja gabung ke gimnastik, yaitu parkour baru gabung. Tapi selama mengikuti gimnastik ini, apakah sehat terus atau pernah mengalami kejadian cedera atau gimana? Banyak mengalami cedera lah. Tapi hari ini sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk perjalanannya sih gimana? Perjalanan menjadi seorang atlet gimnastik ini awalnya gimana? Pertamanya sejak SD atau PAUD atau gimana? Jadi saya pertama kali terjun ke dunia senam itu pada kelas 1. Kelas 1 apa? Kelas 1 SD. Pada saat itu saya ikut-ikut teman sih. Mungkin kalau zaman sekarang FOMO kali. Oh iya. Ikut-ikut teman karena di sekolah saya itu ada ekstrakurikuler juga di situ. Masuk ke ekstrakurikuler. Nah, di situ masuk dalam antara 6 bulanan lah. Saya berlatih, ngerasa capek, latihan tiap hari. Kan pada saat itu masih kecil, lagi asiknya main-main gitu. Jadi saya sempat berhenti pada kelas 2. Semester 1 itu kelas 2 saya berhenti. Tapi pelatih saya karena mungkin sebelumnya melirik gitu, melihat
oh ada potensi nih di senam ini gitu. Jadi beliau sering menegur kenapa nggak latihan gitu, kenapa nggak lanjut lagi gitu. Ayo kita lanjut yuk bareng gitu. Jadi saya coba lanjut lagi ya, alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sejak SD terus SMA juga berlanjut, Iya. SMA sampai sekarang kuliah. Iya. Nah, kira-kira untuk Jensek sendiri apa sih yang dinilai? Seringnya kadang kan ada juara-juara, nah itu yang dinilai apa? Yang dinilai dari gimnastik itu kerapihan dalam gerakan. Jadi ketika ada tuh yang namanya slider jump push up. Nah, ketika kan kriteria dalam peraturan itu harus kaki harus tinggi, harus kencang, tangannya harus kencang juga. Jadi kerapihan serta dalam pembawaannya itu harus benar-benar memukau. Seperti di roll depan nggak asal balik doang ya, tapi harus ada kerapiannya. Roll depan itu maksudnya pergerakan dasar ya. Ya, kadang ada yang orang asal balik, asal muter. Kemudian saat lembur itu pernah merasakan nggak nervous atau grogi lah? Pastinya semua atlet itu ketika dalam pertandingan itu pasti mengalami nervous atau grogi, pasti. Karena kalau saya mengatasinya dengan cara ketika contohnya nih 10 menit lagi bertanding, saya itu gak bisa gabung dulu sama tim, harus memisah dulu kayak apa ya, ibaratnya renungan lah. Ya, merenung. Ini sebelum bertanding harus begini, harus bisa kayak gini, harus tunjukkan yang terbaik, serta berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Tadi siang pernah ikut di Aceh, itu gimana tuh rasanya? Grogi atau gimana pas di Aceh? Pada saat PON itu saya sempat mengalami cedera pada saat pelatda di Jakarta. Saat pelatihan daerah di Jakarta, saya mengalami cedera cukup apa ya, lumayan bikin apa ya, down gitu. Di situ saya terus mengalami cedera. Nah, caranya gimana? Kadang kan biasanya kalau udah apa sih? Kadang orang tua bilang udah nggak usah. Nah, itu gimana? Ya sempat kalau orang tua tuh pas melarangnya itu pada saat waktu sekolah minggu. Beliau melarang karena saya sering cedera kaki, cedera tangan, cedera ini apalah. Kalau kurang latihan, mah ini tangannya gini, mah ini tangannya bengkak. Jadi ya udahlah, gak usah latihan, gak usah ini, capek gitu. Tapi ketika dia udah mulai menerima, ketika udah ada hasil yang dirasakan, Pulang nyala ya, perlu atau apalah ya. Nah, tadi katanya kan kadang dari diri juga dulu. Nah, itu bagaimana cara biar semangat lagi, cara menumbuhkan motivasinya kayak apa? kalau motivasi saya itu intinya gini, ketika kita sudah memulai sesuatu, alangkah baiknya tuntaskan sampai selesai. Jadi selalu kenapa udah sampai saat ini kok mau berhenti gitu, Tanggung ya. tanggung. Iya. Jadi ayo tuntaskan. Nah, selama ini kan pasti ada orang-orang yang sangat berjasa dalam karir ini, dalam karir olahraga. Nah, kalau boleh tahu siapa saja orang-orang yang pernah berjasa di balik prestasi Anda itu? Yang paling berjasa itu terutama ibu saya. Ibu saya yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan tentunya doa ketika bertanding. Terus kalau dari orang lain ada lagi apa? Oh iya, yang paling berjasa berikutnya itu pelatih saya. Pelatih saya yang benar-benar membimbing saya dari kecil sampai sekarang. Bahkan beliau juga selain menekankan kepada atletnya juga selalu untuk mengharuskan atau memfokuskan kepada pendidikannya. Oh, berarti sampai sekarang masih orang itu? Ya, sampai sekarang.
Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau orang yang kerja sudah, nah sekarang kalau tantangan terbesarnya itu apa yang pernah dihadapi selama ini? Tantangan pasti dalam diri tantangan terbesar seorang atlet itu diri sendiri. Diri sendiri gimana? Ketika tantangan menghadapi malasnya latihan, malas bangun pagi untuk latihan pagi itu sangat susah. Iya. Karena kan latihannya dari ada 2 sesi pagi sampai siang. Nah, kalau boleh tahu, nih buat teman-teman juga barangkali ada yang pengen tahu di mana tempat latihan selama ini. Bagi nanti mau teman-teman mau tiru, mau ikutan. Untuk tempat latihannya ada di Bandar Kaum Desa Bambayang. Jadi Bayar. udah ada gornya sendiri, dibiayai sama kabupaten yang bikin kami buat. Ya silakan buat teman-teman yang mau ikut latihan, mau gabung latihan silahkan boleh ke Desa Bambayang, Kecamatan Bandar Kaung, Brebes, Jawa Tengah ya. Jangan silakan. kapok lah ya. Ya. Biasanya kalau ada nih teman mau ikut latihan 1 hari 2 hari hilang. Kapok ya kadang. Kapok. Kapok capek lah, kapok takut lah. Nah, biar nggak kapok gimana? Kapok. Iya. Kadang kan lah capek lah besok nggak berangkat lagi lah. Pasti ada. Tapi kan itu balik lagi ke tadi yang saya sampaikan, ketika Anda harus memulai sesuatu ya harus tuntaskan. Oh iya. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Kalau sudah di tengah-tengah mundur jangan, maju terus ya. Mundur jangan, nanti kejebur malah. Nah, selanjutnya untuk latihannya sendiri itu ada rutinan per bulan, per minggu, per hari atau per apa biasanya? Kalau kami latihan rutin setiap hari. Setiap hari? Kecuali hari Minggu. Di 1 minggu itu ada sesi paginya juga. Jadi Senin sampai Sabtu latihan dari jam 1 sampai jam setengah 6 sore. Serta latihan paginya di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Latihan pagi dari jam 5 sampai jam setengah 7. Karena setengah 7 ada teman-teman yang masih belajar juga. Terus kalau misalkan ini kan sedang kuliah, nah kalau misal ada kuliah berbarengan dengan latihan itu gimana? Sebelumnya bisa izin dulu pelatih ada jam kuliah, nanti setelah jam kuliah baru langsung Boleh tapi ya. Iya boleh. Ya karena demi itu sih ya, biar tambah meningkat kemampuannya. Bahkan dia juga menekankan terus untuk semua atletnya supaya berpendidikan tinggi. Yes. Ya, Meskipun sudah menjadi atlet yang sangat fenomenal, tapi tetap belajar nomor 1. Jangan lupa ya, belajar tetap walaupun sudah jadi orang terkenal. Karena belajar adalah kunci dari segala-galanya. Kemudian kalau semisal selama ini kan udah melewati beberapa banyak sekali momen-momen tak sedih, bahagia. Coba kalau boleh diceritakan seperti apa momen sedihnya dulu ya, yang sedihnya dulu. momen sedih pada saat pertandingan babak kualifikasi PON. Pada saat itu saya 1 minggu, hamin 1 minggu itu sebelum pertandingan cedera yang lumayan parah di tangan, jadi tulang itu menggeser. 1 minggu itu sempat sama pelatih, ya udah kalau emang tidak memungkinkan untuk bertanding jangan dipaksakan. Jadi tapi saya ingin ikut di pertandingan tersebut ya tetap memaksakan diri karena itu juga untuk sebuah pengalaman juga. Terus gimana diobati atau gimana tangannya? Jadi sempat ke ini sih karena pada saat itu nggak masuk pelatda. Kan kalau pelatda tuh semua atlet ketika cedera diatasi langsung. Kalau ini kan di desa jadi nggak teratasi gitu. Jadi diatasinya sama dan apa ya bapak-bapak yang bisa mengakurot. Ya. Oh. Tapi sembuh. Alhamdulillah sembuh. Amin 3 itu udah mulai ini. Jadi saya paksakan untuk bertanding. Dan akhirnya gimana dapat hasil
yang Alhamdulillah juara 2. Wah. Dan cedera bukanlah sebuah halangan, bukan sebuah rintangan, harus tetap dijalani. Dan alhamdulillah dari cedera tersebut menghasilkan juara 2. Nah, kalau yang bahagianya seperti apa? Yang bangga-bangga? Yang bahagia banget itu kemarin pada saat pertandingan kan. Ya, Itu gimana? benar-benar perjuangan kami itu melakukan belanja karena pihak Jawa Tengah itu kurang dana. Jadi makan sama kontrakan itu bayar sendiri. Iya, oke. Tapi alhamdulillah dibayarin gitu ya sama pihak Jawa Tengah. Udah diganti. Udah benar-benar wah, karena harus menjaga makanan juga sih. Iya. Makanan juga, terus penginapan juga harus benar-benar dikondisikan. Iya betul, jangan sampai di masjid ya. Iya. Iya, harus di hotel. Nah, kemudian pas dapat juara itu tadi gimana rasanya? Apakah bangga atau malah terharu? Karena kan perjuangannya luar biasa tadi, seperti cedera, dipaksakan akhirnya dia purut jadi sembuh, berangkat. Wah, bangga banget sih. Bangga. Banget karena di situ kami ketika mendapatkan juara 3 Iya. karena juara 3 di pertandingan PON itu udah cukup benar-benar memuaskan. Ya iyalah, kota as Indonesia ya, Iya. makanya luar biasa. Nah, selama di SD, SMP, SMA hingga kuliah kan sudah pernah mendapatkan juara. Nah, apakah dari pihak sekolah atau kampus pernah memberikan penghargaan? Kalau boleh tahu. Dari pihak sekolah juga. Dari pihak sekolah alhamdulillah dari Amin sampai SMA MAN itu gratis. Semua. Kalau dari kampus ini boleh? Iya, apa? Iya. Kalau dari kampus ini ya sedikit cerita. Jadi Gimana? semester 1 itu saya sempat diharuskan untuk bayar. Iya. Karena sebelumnya kan saya sudah melampirkan berbagai piagam nasional provinsi untuk mendapatkan beasiswa prestasi, tetapi kampus tidak memberikan sampai semester 3. Dan sampai semester 3 itu saya memberanikan diri untuk ke ruang rektor sendirian. Oh, iya. Pak, ini saya sudah lolos PON, masa nggak diberikan Iya. beasiswa gitu. Terus baru itu Pak Rektor, ini kenapa enggak ini? Langsung dipanggil dari pihak keuangan. Ini langsung diurus gitu. Jadi saya ngerasa kayak beasiswa ngemis sih. Oh, harus ngomong dulu ya. Nggak langsung ini buat kamu, enggak ya langsung. Ya alhamdulillah sekarang udah. Udah ya. Nah, terus kalau tanggapan dari kamu sendiri sekarang pas kamu mau ikut lomba gimana? Apakah mendukung penuh atau gimana? Ya mendukung penuh alhamdulillah sekarang. Mendukung Karena ya. ketika saya mau pertandingan saya memberikan pemberitahuan atau proposal untuk dibiayai gitu. Dibiayai. Terus nanti ke depannya rencananya yang terdekat ada lagi nggak lomba-lomba yang semacam gimnastik ya? Kejuaraan terdekat sih ada habis Lebaran Jakarta Open, kejuaraan nasional Jakarta Open, sama mempersiapkan untuk seleksi nasional pelatnas SEA Games di Thailand. Persiapan itu saat ini lagi mempersiapkan buat bisa ikut impian saya, impian banget ikut SEA Games tahun ini. Dan kita doakan semoga bisa ya sampai nanti sampai SEA Games, nanti sampai Asian Games dan Olimpiade yang sedunia. Semoga bisa. Ya kita beri tepuk tangan dulu. Nah, buat teman-teman nih yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menonton, coba pesan dan pesan-pesannya apa biar mereka tambah semangat belajar, tambah semangat olahraga. Pesan-pesan saya buat teman-teman apalagi mahasiswa yang sedang menjalani proses, cukup satu saja, konsisten dalam menjalani proses yang kalian jalani, tetap pada tujuan, konsisten diri sendiri, dan ingat
ketika proses itu pasti ada hasilnya. Oh yang bagus ya Allah. Ini dari teman-teman yang ada di sini nih, kayaknya banyak sekali nih yang pengen bertanya-tanya kepada Dadan. Ya silakan saya berikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bertanya. Silakan dari siapa dulu ya? Silakan. Oke, izin aja ya. Karena kan tadi katanya waktu pertama itu kan karena ya ikut-ikut teman aja di kampung. Nah, aku sendiri juga kadang belajar sesuatu tapi nggak tuntas ya gitu loh, karena tiba-tiba yang merasa malas aja, terus kayak Mas Dadan ini kenapa sih Mas ikut gitu kan? Terus tiba-tiba kayak merasa, oh ini nih kayak bakat aku tuh di sini gitu. Maksudnya mau merasakannya itu bagaimana? Oh, titik semangat saya untuk ambisi mengejar prestasi itu pada saat pertama kali ikut pertandingan pada kelas 3 itu pertama kali ikut pertandingan pekan olahraga pelajar di tingkat kabupaten. Popda ya, Iya. kabupaten. Alhamdulillah juara 3 dan itu mungkin yang membuat motivasi saya semakin ambisi mengejar prestasi. Ada jadi harus lebih rapatnya lagi, harus sampai ke 1. Jadi titik semangatnya itu di situ. Nah silakan ada lagi yang mau bertanya? Aku mau tanya. Iya silakan. Kan dulu tuh sebenarnya aku tuh pernah ikut lomba. Itu kayak apa sih? Kalau aku tuh namanya senam lantai. Nah iya, maksudnya ada perbedaan atau persamaan gak sih dari senam lantai dan senam yang kamu itu? Ada itu malah satu kategori. Oh satu kategori. Senam lantai itu cuma dalam bahasa Indonesia. Oh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gimnastik. Oh aduh. Ya ternyata sama ya, senam lantai dan gimnastik, cuma beda bahasan doang. Dan ternyata yang bertanya ini juga pernah ikut seperti Dadan. Pernah ikut. Kemarin habis pergantian nama sih. Pergantian Nama apa? nama cabang olahraganya. Jadi Jadi apa? tadinya Persani, Persatuan Senam Indonesia, sekarang jadi Federasi Gimnastik Indonesia. Karena kebanyakan orang-orang tuh ngedengar senam pasti kayak Iya senam yang pakai musik ya. Senam itu. mengantisipasi buat masyarakat berpikir oh senam itu kayak gini gitu. Jadi diganti menjadi gimnastik. Iya nanti malah kita berpikirnya pakai musik, musik dangdutan ada. DJ. Nah, ayo ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Nah, buat teman-teman yang lagi menonton mau bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita jawab satu persatu. Ya, sekarang untuk kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut di episode berikutnya lagi dengan pembahasan yang lainnya lagi. Nanti barangkali ada yang pengen bertanya-tanya lebih lanjut, silakan di kolom komentar. Jangan lupa ya, dan jangan lupa subscribe. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kepada Dadan Aminullah dari prodi apa tadi? Ilmu Komunikasi ya. Bang, kata-katanya hari ini. Ya, kata-kata hari ini apa? Menjadi-wajada. Apa artinya menjadi-wajada? Coba dijelaskan dulu artinya apa? Barangkali yang nggak tahu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Pasti. Makanya tadi jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah sedang jalan, jangan sampai mundur, harus maju terus sampai ketemu titik puncaknya. Seperti Dadan Aminullah yang sudah sampai ke Aceh, Sumatera Utara. Nanti selanjutnya akan sampai ke Sigim, semoga sampai di Thailand. Nanti lagi kita juga nanti barangkali bisa nanti berkesempatan dengan Dadan, nanti kita apa namanya ngobrol-ngobrol dengan suasana Thailand seperti apa. Kita kesampaian. Ya terima kasih juga Dadan atas apa namanya cerita-ceritanya yang sangat menarik dan juga memotivasi untuk kita semua, baik untuk saya sendiri dan juga untuk para penonton di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.